Halo semuanya, gua Haidar. Balik lagi di YouTube channel Loma Motion. Nah, baru-baru ini film Hunger Games itu ngumumin pemeran untuk film terbarunya dengan efek animasi yang unik di TikTok. Nah, efek animasi ini tuh bisa kita bikin di After Effects 100%. Dan di sini gue bakal ngejelasin cara bikinnya lengkap dengan penjelasan dari efek-efeknya nanti. Nah, disclaimer dulu untuk tutorial ini terinspirasi dari YouTube-nya Texture Lab. Tapi di sini aku jelasin dengan detail dan juga dengan bahasa yang lebih sederhana biar kalian paham dan bisa nangkap ilmunya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Pertama siapin dulu asetnya. Nah di sini asetnya aku masukin ke dalam composition kayak gini biar nanti bisa di drag ke composition baru gitu. Kita ganti aja namanya jadi objek ya. Kayak gini. Terus kita bikin composition baru untuk bikin transisinya, yaitu transisi utama. Biar nanti kalau diduplikat atau ditambahkan ke composition lain itu jadi gampang. Terus kita bikin yang terakhir yaitu final. Nah, objek utama dan transisi utamanya nanti kita masukin ke final terus kita edit lagi gitu. Nah, kita fokus ke transisi utama dulu. Kita tutup aja objeknya. Pertama kita bikin dulu solid layer untuk bikin efek burn-nya. Kita masukkan solid layer warna putih ya, jangan warna yang lain. Pertama kita masukkan efek CC burn film kayak gini. Kita keyframe aja bagian burn-nya karena ini untuk bikin efek burn secara instan ya, tanpa harus masking dan lain sebagainya. Tapi kita perlu tekstur dulu untuk bikin yang kayak gini supaya mirip kayak gini. Nah, kita keyframe dulu burn-nya tadi, terus kita majukan lagi ke detik ketiga, terus kita naikkan burn-nya jadi menghilang kayak gini supaya sampai hilang. Jangan terlalu banyak dan jangan kurang juga ya. Selanjutnya kita mau bikin background-nya ini nggak transparan karena ini transparan kan ya, kita bisa lihat. Kita harus bikin background-nya itu warna hitam karena nanti itu untuk transisi. Caranya adalah dengan masukkan efek CC composite. Solid composite ya maksudnya. Ganti warnanya jadi warna hitam. Nah, karena ini nanti kita bikin edge-nya itu jadi crunchy, jadi background-nya itu harus warna hitam. Dan juga metode yang kita pakai nanti pakai luminance gitu, track matte-nya. Nah, selanjutnya adalah kita bikin edge-nya jadi sharp lagi atau lebih supaya nggak blur kayak gini. Caranya adalah dengan adjustment layer, tambahkan adjustment layer, terus kita tambahkan efek brightness and contrast, terus centang di use legacy-nya. Di kontrasnya kalian naikkan ke 99 kayak gini. Nah ini bikin blurnya ngilang dan juga lebih sharp gitu, lebih tajam gitu edge-nya gitu. Nah ini masih belum kayak persis kayak gini. Nah cara untuk bikinnya itu gampang banget, yaitu dengan tambahkan solid layer lagi, terus ganti ke fractal noise namanya. Terus turunkan fractal noise ini layernya ke bawah adjustment layer. Terus kita tambahkan efek fractal noise kayak gini. Terus ganti scale-nya ke 200. Nah ini masih belum menyatu dengan transisinya, masih nggak gerak karena ini stand alone gitu. Caranya adalah dengan ganti mode-nya ke overlay. Jadi bagian putihnya jadi putih banget, jadi bagian hitamnya jadi hitam banget, tapi gerigi-geriginya itu tetap nyatu gitu. Untuk ini masih terlalu terlalu bertekstur. Kita turunkan aja opacity-nya ke 25% supaya lebih natural gitu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Ini udah selesai untuk transisinya. Sekarang kita masuk ke composition final atau composition terakhir, di mana kita masukkan objek utamanya, lalu masukkan transisi utamanya. Transisi yang kita bikin tadi masukkan. Terus kita track matte dulu objek utamanya dengan transisi utama tadi. Caranya adalah dengan set matte, karena kita kalau misalnya kan ini bolong tadi, kita bisa track matte doang kan ya. Kita bisa track matte terus ini efeknya nyatu gitu. Karena ini tadi pakai hitam dan putih, kita pakai set matte kayak gini.
terus objeknya ganti ke transisi utama, dan alpha matte-nya ganti ke luminance. Nah itu tadi untuk biar objeknya itu bisa ngambil bagian hitam dari transisi utamanya ini yang kita bikin nggak transparan tadi atau kita tambal dengan solid composite tadi. Nah selanjutnya untuk bikin efek edge-nya itu jadi agak hitam kayak gini, ini kan ada kayak sejenis blur atau glow yang gelap gitu. Tapi di bagian edge-nya doang. Caranya adalah dengan nyalain dulu layer transisi utamanya, terus kita tambahkan efek fast box blur untuk bikin blurnya, ganti blurnya ke 36 kayak gini. Untuk nyatuin layarnya itu mudah banget, caranya ke mode terus ke linear burn. Jadi dia ngambil bagian edge-nya ini doang, itu untuk diambil. Nah tapi ini masih warnanya masih terang banget. Kita mau yang gelap kayak gini. Caranya adalah tambahkan aja backgroundnya dengan solid layer warna hitam kayak gini. Nah ini udah jadi gelap kayak gini karena ini tadi transparent ya, jadi linear burn-nya lebih transparent, jadi ininya menyerap backgroundnya gitu. Nah ini masih belum selesai karena kita perlu bikin nuansanya lebih menyala gitu, jadi kayak karena dia kena api ya, jadi harus lebih merah gitu. Kita tambahkan hue and saturation kayak gini. Di bagian colorsnya kalian centang aja, dan hue-nya kita ganti ke 30, saturationnya ke 15, terus lightness-nya 15. Nah sekarang jadi edge-nya jadi lebih berwarna merah tapi ngefade gitu ya. Kayak gitu udah lebih cerah. Nah selanjutnya adalah kita bikin efek edge-nya jadi kayak sobekan kertas kayak gini. Caranya gampang banget. Kita masukkan transisi utama tadi kayak gini, terus kita ganti namanya jadi sobekan aja biar lebih gampang ya. Kalian bisa namain aja asal kalian nanti ingat gitu. Nah untuk bikin efek sobekan kita perlu invert dulu layarnya atau objeknya, invert dulu warnanya, terus kita balikkan lagi objek originalnya tanpa harus duplikat kayak gini ya. Jadi kita pakai efek sisi composite kayak gini. Nah ini layer utamanya, layer awal sebelum invert tadi kita matikan coba. Nah ini kan layer objek utamanya yang sebelum pakai efek, kita tambahkan invert, terus kita balikkan lagi ke semula kayak gini, tapi kita ganti blending mode-nya ke multiply. Nah sekarang kita bisa lihat ada sedikit edge. Terus supaya bikin edge-nya itu agak random ya, di sini ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Nah caranya adalah dengan tambahkan turbulent displace. Turbulent displace di tengah-tengah antara invert dan composite tadi kayak gini. Nah ini sekarang udah ada acak ya, karena kita tahu lah fungsi turbulent kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita ganti bagian size-nya kita ke 23. Terus di bagian amount-nya ganti ke 80 kayak gini. Ini settingan yang tadi udah aku bikin di contoh sebelumnya. Nah sekarang ini udah terlihat lebih tipis, lebih realistis gitu. Sekarang saatnya kita ganti warnanya jadi lebih kayak gini, kan nggak putih-putih banget tuh. Nah ini kan masih hitam putih nih. Cara untuk gantinya adalah dengan pakai tritone instead of pakai fill. Karena ini hitam putih base-nya, jadi kita pakai tritone. Highlight itu untuk yang bagian paling cerah, ganti warna paling cerah. Shadows ganti warna yang paling gelap gitu. Sedangkan midtone itu yang di tengah-tengahnya yang diganti, atau bagian gray dari sebuah objek. Kita ganti highlightnya. Di sini aku udah ada color code ya, yaitu 78 30 30. Terus midtones-nya juga aku ganti ke 8D 3F 18. Ini supaya gampang aja tutorialnya, kalian bisa ikutin atau kalian bisa custom sendiri, nanti sesuaikan aja. Nah selanjutnya adalah kita combine
sobekan ini dengan objek utamanya. Caranya adalah dengan ganti blending mode-nya ke add. Nah, kita bisa lihat sudah ngeblend dengan efek utamanya. Nah, kenapa kita pakai add? Karena add ini lebih terang dan screen ini lebih gelap. Nah, kita bisa lihat sendiri gitu. Kayak gini. Nah, itu dia fungsi dari kita ganti ke add instead of screen. Karena screen lumayan banyak dipakai juga ya. Tapi nanti screen itu kita pakai di efek setelahnya gitu. Nah, sekarang kita udah dapetin efek sobekannya tadi. Kalian bisa ganti aja kalau misalnya ini terlalu kuning atau terlalu merah, ganti aja kayak gini gitu. Bisa diganti gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bikin efek smoke. Nah, di sini ada, kita bisa lihat di contoh aslinya. Sini ada kayak smoke kan ya. Kita bisa lihat tipis banget. Nah, itu caranya adalah dengan kita masukkan lagi transisi utamanya kayak gini. Terus kita tambahkan efek pendelay yaitu white time. White time ini basically mirip sama echo, tapi echo itu lebih berat ya, karena itu basically cara kerjanya itu duplicate gitu. Kalau ini kayak delay doang gitu. Kita naikkan backward stepsnya ke 30 karena backwards itu yang sebelumnya maksudnya, jadi dia menampilkan frame sebelumnya itu sebanyak 30 frame ke belakang, tapi dengan transisi opacity gitu ya. Jadi makin ke belakang makin tipis itu opacity-nya sampai ujung kayak gini. Jadilah dia membentuk sebuah edge kayak smoke gitulah pokoknya ya. Nah, selanjutnya untuk menggabung dengan yang composition sebelumnya itu kita pakai set matte. Kayak gini. Tag matte-nya kita ambil ke transisi utama karena bagian ini doang yang kita mau ambil. Terus seperti biasa kita pakai luminance untuk ngambil bagian hitam putihnya doang tadi. Terus jangan lupa klik invert matte. Nah, kita bisa lihat dia kayak seakan-akan di belakang layarnya, padahal ini tadi kan nggak ada yang bolong atau yang transparan. Nah, ini juga bisa tetap di atas ini karena kita pakai set matte-nya gitu. Selanjutnya kita bikin teksturnya jadi lebih realistis dengan cara face box blur, tambahkan face box blur, terus ganti ke 13 gini supaya edge-nya itu lebih lebih soft kayak gini. Selanjutnya untuk teksturnya kita tambahkan lagi yaitu fractal noise kayak gini. Terus fractal type-nya ganti ke dynamic. Terus subsettingsnya ganti ke soft influence-nya ke 90, terus subscaling-nya ke 65, terus sub rotation-nya ke 100. Kayak gini. Terus evolution-nya kita kasih expression aja, alt klik. Terus di sini kita kasih expression time bintang 200 kayak gini. Nah, jangan lupa terakhir di bagian blending mode-nya ganti ke multiply kayak gini. Supaya bagian dalamnya itu hilang gitu. Jadi sisa di bagian edge-nya doang gitu secara nge-fade gitu. Nah, terakhir kita bikin supaya smoke-nya lebih realistis dengan gerak dikit gitu. Caranya adalah dengan masuk turbulent displace. Turbulence ini kan kita tahu nih, kita bisa ngebend objeknya gitu. Nah, caranya adalah ganti dengan displacement-nya ke twist. Terus di bagian size-nya ganti ke 30 doang. Dikit aja. Nah, ini udah jadi. Kita bisa blending aja karena ini masih ada edge-nya yang agak nyatu gitu, masih kayak bleber gitu karena ini di depan, basically di depan dari efek composition lainnya. Caranya adalah ganti mode-nya ke screen. Nah, sekarang dia udah ngeblend sama layer utamanya, jadi kayak ada delay dikit. Tapi ini terlalu terang ya, jadi kita turunkan aja opacity-nya ke 30% kayak gini. Nah, ini cukup. Kalian kalau mau smoke-nya lebih panjang, kalian bisa naikin aja
karena basically ini frame ke belakang ya yang dia duplicate terus sesuai dengan transisinya atau sesuai dengan compositionnya tadi, efeknya tadi. Kita pakai 30 aja, itu nanti kalian bisa custom sendiri gitu. Nah yang terakhir kita bakalan bikin efek apinya yang kayak gini. Ini ada kan efek percikan api kayak gitu, bekas kertas biasanya pakai plastik kayak gitu kan ya. Nah ini kita ganti dulu, sorry, supaya ingat nanti asap aja. Nah kita masukkan transisi utama lagi yang terakhir. Sekarang kita tambahkan lagi efek white time tapi lebih panjang, karena ini kan basically lebih jauh daripada smoke-nya kan ya kelihatannya. Forward step-nya jadi 0, terus ini jadi 90 gini. Nah selanjutnya kita tambahkan background solid atau solid layer dengan cara kita tambahkan efek solid composite dengan warna hitam. Ini untuk melapis doang. Terus kita tambahkan lagi efek fractal noise untuk teksturnya. Kita ganti kontrasnya ke 220 mungkin 20, terus brightness-nya ke -70 kayak gini. Terus di transform kita ganti ke 40, lalu opacity-nya 50 dan ganti blending mode-nya ke multiply. Nah sekarang kita udah kasih tekstur ke transisinya, tapi ini masih belum karena kita masih belum ngilangin bagian gray-nya ini. Caranya adalah dengan kita kasih brightness dan kontras tadi. Terus di bagian sininya centang juga sama seperti efek utama tadi, kalian tarik aja kontrasnya jadi 100% kayak gini. Nah jadi sekarang ini kayak kita bikin transisi utama tadi ya, tapi ini untuk tekstur yang ini lebih crunchy gitu, lebih bolong-bolong kayak gini. Nah selanjutnya adalah kita tambahkan lagi efek fractal noise untuk bikin efeknya lebih jelas dengan kontras 91, terus brightness-nya 9. Jangan lupa kita ubah scale-nya ke 10 ya, 10 supaya lebih kecil gitu teksturnya, karena ini kan ada kayak yang kecil banget gitu, ada yang supaya random lah istilahnya ya. Jangan lupa untuk ganti blending mode-nya ke multiply kayak gini supaya efeknya nyatu. Itu kita tutup dulu. Selanjutnya kita tambahkan efek turbulent displace. Turbulent displace ini untuk bikin teksturnya gerak gitu. Kita set amount-nya ke 50, terus size-nya ke 50 juga. 50 kayak gini. Nah sekarang di bagian evolution ya, kita alt klik atau tambahkan expression, terus kasih expression time kali atau bintang 200. Begitu juga dengan offsetnya. Nah offsetnya sini kita bikin yang sebelah kirinya doang yang gerak gitu. Jadi kita alt klik, terus di bagian expressionnya kalian tambahkan kotak kayak gini, kotak muka, terus time kali 65, terus koma 540. Jadi bagian kanannya itu diem, di bagian kanannya diem di 540, di bagian kirinya 65 per frame gitu, 65 pixel per frame gitu geraknya. Nah jadi bisa lihat agak gerak, jadi kayak ilusi kayak gerak gitu ya. Kita bisa lihat dia kan nggak diem tuh, pasti nggak diem, nggak kaku. Nah itu karena pakai turbulent displace. Selanjutnya kita tambahkan warnanya dulu dengan cara kita tambahkan pakai tritone sama seperti sebelumnya, karena kita main di hitam putih bukan alpha color gitu atau transparent. Bagian highlightnya kita pasang warna yang udah ada di catatanku. Oke, terus di midstone-nya kalian ganti ke
8D 3F 18 kayak gini. Kalian bisa ikutin aja, nanti kalian di akhir bisa modifikasi sendiri gitu. Nah, yang terakhir kita tambahkan glow. Tambahkan glow. Gini, di bagian radiusnya ganti ke 50, terus intensity-nya 3. Dan yang terakhir kita combine semua efeknya ke efek utama tadi. Jadi tambahkan set matte, terus ganti transisi utamanya ke transisi utama ini. Ini salah nama ya, sebenarnya kita harus ganti jadi api kayak gini supaya lebih gampang. Jadi set matte-nya ganti ke transisi utama atau transisi yang setelah objek tadi, yang kita tambahkan setelah objek tadi. Terus ganti alpha channelnya ke luminance seperti sebelumnya juga. Kita klik. Nah, sekarang dia berada di bagian belakang atau kepotong sama objek utamanya gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung hasilnya. Tapi ini masih belum ngeblend ya, karena kayak belum nyatu karena kita belum ganti blending mode-nya ke screen. Nah, sekarang semuanya udah selesai. Kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang apinya udah realistis, udah mirip seperti di trailernya kayak gini. Kalian bisa modifikasi aja sendiri untuk teksturnya lebih crunchy. Kalian bisa ngedit di bagian sini misalnya. Nah, kalian naikin ini atau transparentnya kalian naikin. Nanti di sini bakal keubah sendiri gitu. Nah, kayak gitu generate. Karena efeknya ini tadi kan base-nya duplicate. Jadi kalau kita ganti di transisi utama ini, di composition yang ini, itu keganti semua gitu. Jadi itu fungsi dari yang kita bikin composition tadi gitu. Dan juga kita nggak perlu duplicate terus hapus ini ganti itu lah, itu ribet ya. Nah, itu dia tutorial dari ku kali ini. Mungkin semoga kalian bisa memahami apa yang ku kasih tahu. Di sini tujuannya sebenarnya untuk bisa belajar basic lebih lagi, kayak tadi misalnya cara bikin edge-nya ini itu salah satu yang aku bisa bikin animasi sobekan kayak gitu. Nah, itu aku inspirasinya dari tutorial ini gitu. Dan semoga kalian bisa implementasikan ke hal-hal baru gitu, gak cuma nyontek dari sini doang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Gue bakal selalu upload tutorial dan juga hal-hal seputar motion design. Sampai jumpa di next video.